Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa keimanan dan keislaman dan kenyamanan, keamanan, sehingga pada siang hari ini kita dapat menjalankan ibadah Jum'ah dengan tanpa halangan satu apapun. Barangkali di tempat lain mengadakan sholat Jum'ah dalam sekitaran genangan air dan sekitaran puing-puing bangunan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita dapat senantiasa berpegang teguh dengan risalah yang beliau sampaikan hingga akhir hayat kita, sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan makna yang sesungguhnya, selalu berupaya mengabdi pada Allah dalam setiap aktivitas kita dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridhonya semata. Juga selalu merasa khawatir dan takut jika perbuatan yang kita lakukan membawa kita kepada kemurkaan Allah SWT, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan pada para sahabat beliau, akan datang suatu zaman umat lain memperebutkan kamu sekalian seperti memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu? Jawab Rasulullah, bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung di atas air, dan di dalam hatimu dijadikan kelemahan jiwa. Seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa? Rasulullah menjawab, yaitu cinta dunia dan membenci kematian. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh tepat isyarat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya di atas, bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami penurunan kualitas keimanan. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan hanya melepaskan beban kewajiban dan kegiatan rutinitas, tidak disadari sebagai sebuah kebutuhan, sehingga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih dengan orang yang tidak beriman, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh gemerlapnya dunia yang serba menggiurkan. Ibarat buih yang terapung di atas air, akan terhempas kemana-mana. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu penyebab kehilapan manusia adalah karena kecintaan terhadap dunia. Orang yang sangat mencintai dunia, segala pikiran dan pandangannya selalu diukur oleh perhitungan dunia.
Bahkan kadang-kadang ada di antara umat Islam melaksanakan urusan akhirat bukan sebenarnya tujuan akhirat, akan tetapi hanya untuk mencapai cita-cita dunia. Bangsa kita, umat yang terbanyak adalah umat Islam, yang tentu saja agama kita sangat mengharapkan perilaku umatnya berjalan sesuai dengan aturan agamanya. Tetapi mengapa persoalan bangsa kita belum terselesaikan, atau paling tidak ada titik terang menuju suatu perubahan perilaku? Bahwa tampaknya masih memprihatinkan perilaku sebagian masyarakat kita, baik masyarakat maupun pemegang kekuasaan, yang sangat diharapkan bisa menegakkan aturan, tetapi justru seakan-akan mengambil satu prinsip mumpung. Inilah budaya yang menggerogoti kehidupan bangsa kita. Mumpung ada kesempatan, kapan lagi dimanfaatkan kedudukan itu? Padahal jabatan itu sebenarnya hanya sebagai sebuah amanah, bukan sebuah tujuan, dan nantinya di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan pada kita dalam sabdanya, "Qulil haqqo walau kana muron." Katakan yang hak, yang benar, walau pahit sekalipun. Namun kenyataannya mempertahankan kebenaran di negara kita adalah sesuatu yang sangat langka dan sulit. Ada yang mau berjuang, akan tetapi selalu diukur dengan materi. Kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, lebih baik bungkam atau diam daripada kedudukannya digeser. Memang dunia ini manis rasanya dan enak dipandang, maka manusia tertarik dengannya. Betapa banyak manusia yang hanya memburu dunia, setiap saat tidak mengenal waktu, siang dan malam, panas dan dingin, bahkan terbawa dalam mimpi. Padahal apa yang diburunya itu belum tentu menjamin dirinya untuk dapat ketenangan. Karena betapa banyak orang yang punya harta yang melimpah, punya segala macam fasilitas dunia, apa saja yang dia mau bisa dibelinya, tetapi justru hidupnya tidak tenang dan tidak bisa dinikmati. Jamaah Jumat rahimakumullah, agama Islam bukan berarti melarang kita untuk mencarinya. Agama kita tetap memberikan peluang seluas-luasnya bagi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tidak melarang untuk kaya, akan tetapi cara mendapatkannya dan cara memanfaatkannya sesuai dengan ajaran agama Islam, dan tidak menjadikan segala-galanya. Demikian pula jangan meninggalkan dunia karena hanya terfokus kepada ibadah kepada Allah semata. Agama kita mensinyalir bahwa dunia adalah sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Jika umat Islam sudah menomorsatukan dunia di atas segala-galanya, enggan menyuarakan kebenaran dan melarang kemungkaran, maka Allah akan mencabut kebesaran Islam dari permukaan bumi ini dan mencabut keberkahan wahyu. Ketika umat Islam sangat mencintai dunia, dengan sendirinya pasti muncul sifat kedua, yaitu takut akan mati. Orang takut mati mungkin karena takut meninggalkan hartanya, atau mungkin belum ada persiapan dalam menghadapi kematian. Dan untuk menyelamatkan diri, maka dalam memperjuangkan Islam kadang memutarbalikkan fakta. Yang hak dinyatakan batil, yang batil dinyatakan hak. Hal ini kita dapat menyaksikan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di sekitar wilayah kita yang kita cintai, di mana keadilan yang merupakan suatu ajaran dalam agama Islam, bahkan semua agama, yang namanya keadilan hampir menghilang di persada Indonesia. Padahal kita harus sadari dan membuka mata lebar-lebar serta mengambil ibrah. Beberapa peristiwa yang terjadi, baik peristiwa alam, gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan lain sebagainya, itu semua adalah peringatan bagi kita semua dari Allah SWT. Banyak lagi contoh lain yang terhampar di depan mata kita. Oleh karenanya, marilah kita semuanya mengintrospeksi diri untuk bersama-sama menata kembali bangsa kita ini dengan baik. Para pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya
yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada kekuasaan. Demikian pula rakyat mendengar dan mentaati aturan-aturan yang ada. Kalau semua berjalan dengan baik, maka janji Allah akan kita dapatinya, yaitu berupa keberkahan dari bumi dan langit, sebagaimana firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dan firman Allah SWT dalam surat An-Naziat ayat 37 sampai ayat 41, fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa'inal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa rafa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan ma'bula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.